sip, sip. Sudah masuk belum? Sudah. Sudah. Charger berarti bukan headset, charger berarti. Masa habis lagi baterai bos, tar. Loh, balik tadi, nggak tahu. Nggak usah. Nyanyi. Oke, langsung gaskan. Ya, video sudah masuk ya. Kita mulai ya. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan berupa kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga bisa memulai kembali acara rutinitas kami, yaitu Kopi Tama Jati Diri Pemuda Muslim, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.15. Tak lupa juga salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, Waalaikumsalam. sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Oke, teman-teman, mungkin kita malam hari ini tidak akan membahas sesuatu yang serius dan materi yang serius gitu loh. Maksudnya tidak tidak berarti malam hari ini kita membahas satu materi, tapi kita akan mengevaluasi maaf, mengevaluasi materi yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Yang pertama diawali oleh Kak Gus Randi di hari Senin pekan lalu, yaitu tentang pemuda, jangan sia-siakan masa muda. Terus merembet atau lanjut ke pembahasan selanjutnya itu terkait seorang pemuda itu pasti memiliki sosok yang bisa membangkitkan semangatnya, girohnya, kekuatannya itu dengan tujuan atau titik, kok titik ya? Apa sih bahasanya itu ya? Yang enak itu apa ya? Tujuan dan keinginan yang mereka capai itu sesuatu yang baik. Nah, maka kemarin itu disampaikan di awal sosok pertama yang paling berperan penting adalah kedua orang tua kita. Karena semenjak sebelum terlahir ke dunia sampai kita nanti terlahir ke dalam dunia ini, beliaulah yang senantiasa menjaga kita, merawat kita, melindungi kita, memberi kita nafkah dan segala hal yang kita butuhkan. Nah, beranjak menjadi seorang anak yang tahu tentang kehidupan, kedua orang tua kita memberikan pengajaran berupa pendidikan di sekolah-sekolah atau bisa dibilang akademis, yaitu SD, SMP, sampai SMK, dan ada juga sampai ke kuliah atau universitas. Nah, sosok kedua itu berperan di situ. Nah, sosok kedua tersebut adalah seorang guru, di mana ya yang kita ketahui jasa seorang guru itu tidak bisa juga kita balas, sama halnya seperti kedua orang tua kita. Makanya guru, ustadz, ulama, dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, ilmu kebaikan itu bisa dibilang pahlawan tanpa tanda jasa. Karena apa ya? Kalau dibilang mungkin mereka bukan dari orang terdekat kita, bukan juga ada golongan darah atau hubungan kekeluargaan, tapi dia senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk menghadapi ke dunia. Nah, yang kelanjutnya kemarin itu siapa ya? Kari ya, Kari ya? Ya, betul ya. Pari Bang Sin. Iya, Oh ya, betul. Kari kemarin itu ternyata ini luar biasa juga kemarin disampaikan Kari. Ternyata sosok tersebut itu ternyata tidak ada hubungan darah. Hubungan kekeluargaan pun tidak ada. Hanya ikatan persahabatan. Nah,
Bahkan agama kita itu tergantung agama sahabat kita. Kemarin dikasih contoh sama Kak Ari, seperti pandai besi dan penjual parfum. Nah, ini tiga sosok ini cukup penting bagaimana kita menghadapi kejamnya dunia ya, peliknya dunia, ruwetnya dunia itu. Jadi kalau tidak ada bekal dari tiga orang, apa bukan bekal ya, kalau bekal itu jelas dari kedua orang tua kita dan guru. Dan tidak ada seorang sahabat atau teman yang menemani kita. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas ya tiga sosok tersebut. Ya mungkin nanti kita akan bertanya kepada pemateri kita pada malam hari ini. Sebelum saya tak tanya-tanya, saya sapa dulu pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Rijal? Bagaimana aktivitasnya? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah sehat. Sehat Ya ya? kemarin sempat down kan dari hari Senin. Seharusnya hari Senin saya ngisi cuma ya karena Masih down ya? lagi tidak enak badan. Iya Kak. Kalau sekarang alhamdulillah sudah fit, bisa menemani lah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah itu juga ya kita doakan sama-sama teman-teman kita bagi yang sedang mengalami musibah berupa penyakit, semoga diberikan kesembuhan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan segala dosa-dosanya. Terus teman-teman kita yang Amin. menghadapi kesusahan baik dari segi ekonomi, kehidupan dan jodoh, semoga segera Allah bukakan pintu rezeki, pintu jodohnya dan dari segala arah yang mereka tidak duga, ya kan? Jangan Amin. habis-habisnya kita, jangan letih-letihnya kita terus mendoakan mereka-mereka ya, sahabat-sahabat kita walaupun bukan orang yang kita kenal gitu loh. Karena Islam mengajarkan kita untuk selalu berkasih sayang dan penuh dengan cinta gitu loh. Nah, kira-kira pada malam hari ini kita mau bekesah apa ini? Bekesah. Enaknya kita bekesah apa nih? Ah, Kalau saya sih pengennya Kak Rijal apa sih. Tadi kan kemarin-kemarin tuh kan pasti nyaksikan dari yang pertama itu Kak Rijal sendiri. betul. Iya, yang pertama Kak Gus Randi, terus ke Gus Randi. siapa selanjutnya itu? Di hari Rabu itu siapa ya? Lupa Ah, saya sampai. Senin Kak Gus Randi, Ibrahim. Selasa Ibrahim Rabu dulu. Ibrahim, Jumat saya, Kak Aim. Senin Hmm. Senin Kak Ari, nah malam hari ini Kak Rijal. Nah menurut menurut Kak Rijal, kita ngobrol santai aja Kak Rijal karena malam hari ini kita tidak ada tema Nah, khusus, kita pure pada malam hari ini kita apa ya kalau bisa dibilang muhasabah lah. Orang-orang ketiga tersebut itu yang tadi disebutkan oleh pemateri-pemateri yang dijelaskan oleh pemateri itu kira-kira ada nggak orang-orang tersebut di dalam kehidupan kita atau jangan-jangan kita melupakannya. Nauzubillah min dzalik ya misalnya contoh nih kan banyak kejadian seorang anak yang sudah diberi kehidupan oleh diberi penghidupan oleh kedua orang tuanya terus ketika dia sukses dia melupakan kedua orang tuanya ya kan kalau kedua orang tuanya aja dilupakan bagaimana dia mau ingat jasa-jasa gurunya gitu loh ya kan. Nah, yang betul. pengen kita obrolkan malam hari ini ngobrol santainya ini adalah terkait bagaimana sih pandangan Kak Rijal nih selama dengan tiga sosok ini bagi kehidupannya Kak Rijal itu seperti apa. Mungkin bisa sedikit di-sharing kepada teman-teman dan juga diberikan sebuah kesimpulan bahwa ketiga sosok ini cukup berperan penting itu dalam hal-hal apa. Misalnya kan orang tua pasti kehidupan kita di rumah, ya kan? Cara menghormati orang tua seperti apa. Nah, kalau di sekolah kan bagaimana tata cara kita belajar, terus bagaimana cara kita mengajar. Nah, itu mungkin Kak Rijal bisa berbagi inspirasi dan berbagi kepada teman-teman yang menyaksikan live streaming. Ya, untung-untung Kak Rijal bisa memberikan sedikit masukan kepada teman-teman untuk selalu menghargai tiga sosok ini. Karena kita tidak tahu dari tiga sosok ini kemungkinan suatu saat di akhirat nanti justru menjadi penolong kita gitu loh. Oke, Kak Rijal, saya serahkan. Pokoknya bebas Kak Rijal mau Oke. intinya kita bahas terkait tiga sosok itu aja. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Sendi. Ya, jadi kalau dari Kak Sendi tadi bilang bahwasanya ketiga sosok ini tuh semuanya berperan penting. Jadi tidak ada yang istilahnya salah satu tuh ada yang tidak penting. Semuanya penting semua gitu loh. Tiga sosok ini yang nantinya akan membentuk kita, akan menjadi apa kita seperti yang nanti kan di masa depan gitu loh. Terus dari awalnya orang tua ya kan. Kalau kita
mau berpikir sejenak jasa orang tua, bagaimana dia ibu saja ibu ya kan, ada pepatah ya kesini yang Mhm. mengatakannya surga ada di telapak kaki Kaki ibu ibu, ya. ya. Itu salah satu pepatah yang itu maknanya sangat dalam ya kan. Ibaratnya betapa istilahnya dari proses kelahiran pun ibu itu sudah susah payah ya, berkeringat, sakit yang luar biasa hingga sampai anak yang dinanti-nantikannya ini akan lahir ya, akan keluar ke dunia ini, dan pasti eh, tidak setelah anak itu keluar tidak lain pengharapan dari kedua orang tua, bapak dan ibu ini pasti baiklah sama anak ya, nggak mungkin yang buruk-buruk ya kan. Ya, pasti pengen anak ini jadi anak yang baik, anak yang soleh, pokoknya ya sukses dunia akhirat ibaratnya gitu kan. Nah, kalau kita berpikir sejenak, kita pikirkan jasa orang tua kita dari proses kelahiran sampai membesar kita sampai sekarang ya kan, ya alhamdulillah gitu kan. Terus kalau dari Kak Jala sendiri sih, kalau hmm, pengalaman sendiri sih kalau dari orang tua sih alhamdulillah. Tapi cuma gini, kan tidak setiap orang tua itu bisa ngajarin anaknya yang baik ya pasti dia, ya kan. Mm-mm. Karena tidak semua orang tua itu dibekali itu. Cuma kalau yang namanya berkasih sayang sama anak itu sudah pasti ya kan, itu naluri ya, naluri berkasih sayang ya. Nah, tinggal anaknya aja. Cuma memang pendidikan anak di usia dini itu penting gitu loh. Jadi nantinya anak itu akan berpikir, oh ternyata orang tua aku dulu mengajariku seperti ini, mengajariku contoh misalnya membaca Al-Fatihah yang baik dan benar, tajwidnya benar, apa segala. Oh ternyata ini ada hikmah di balik semua itu ya, ya. Jadi semua yang dikatakan orang tua itu insya Allah ada hikmahnya. Dan Karjal juga mau mengutip ya salah satu ayat di Al-Quran itu, Karjal udah hafal ayat-ayat berapa, surat-surat berapa, yang di mana itu kita tidak diperbolehkan ya gimana ya, durhaka kepada kedua orang tua kan termasuk dosa besar ya Kak Sendi ya kan, dosa besar. Iya. Jadi di dalam Al-Quran itu sendiri dijelaskan bahwasanya turutilah apa kemauan orang tuamu selama itu tidak membuatmu tuh syirik kepada Tuhan, syirik kepada Allah ya, yang mendoakan Allah. Jadi misalnya orang tua tuh meminta kita untuk melakukan sesuatu yang ya mereka senangi lah. Contoh misalnya, nak coba pakai baju merah, nak coba pakai ini, turutin aja biar orang tua itu senang ya. Dan pasti apa yang orang tua inginkan, orang orang tua mau tuh untuk kebaikan anaknya. Ya semoga aja ya. Itu tadi pengecualian yang dalam Al-Quran selama tidak itu menyuruh perbuatan kepada ya syirik kepada Allah. Udah itu aja ya. Terus apalagi ya? Kalau dari orang tua sih itu sih, kalau dari saya Kak Sendi. Mungkin kalau guru, iya, guru banyak sih masalah iya. Guru, guru ya. Kalau guru sih ya, ya namanya anu ya, iya. Pasti kan kalau kita, iya, mm-mm. Ya, iya betul. Nah jadi kalau dari kerja sendiri sih mungkin dari teman-teman yang lain, anak-anak lain berpikiran kalau melihat sosok guru, mungkin enggak sekali dua kali mengajar aja ya, berkali-kali ya sampai kita tahu, oh guru ini sifatnya kayak gini, oh guru ini suka pemarahan, oh guru ini ngajarnya baik lemah lembut, kan beda-beda tuh. Dan ada anak-anak tertentu tuh yang menyukai guru tertentu di mata pelajaran tertentu kayak gitu ya. Terus eh kalau Karjal sendiri sih memandang begini, guru itu kan salah satu sosok penting di mana lewat guru ini kita perantaraan untuk mendapatkan ilmu gitu ya. Jadi siapapun gurunya, apapun perawakannya, mau dia sangar, mau dia pemarah ya kan, mau dia lemah lembut, kita harus apa ya? Ya,
mendengarkan lah, maksudnya memahami apa yang dia ucapkan ya kan. Pasti ya Kak Rizal yakin lah di semua ya, semua guru, setiap guru di dunia ini pasti menginginkan muridnya itu jadi pintar. Gimana kalau menurut Kak Sandy? Wah, setuju banget itu. Kalau gurunya nggak pengen Ah, kita jadi pintar, disuruh pulang aja mungkin. Jam pelajaran, nah pulang aja itu kamu lah. dia. Nanti kutulis absennya Nah, hadir, nah, uang jan. itulah mengapa pada saat Eh. dulu kita bolos kita dicariin. Nah, Oh iya, salah itu satunya karena itu ya. itu Ada karena rasa tanggung jawab kayaknya iya, ya. itu karena salah satunya di mana guru ini mengerti, paham betul bahwa kalau murid ini lewat satu pertemuan oke lah, satu dua tiga pertemuan itu bolong-bolong nanti pelajaran ini kan tidak nyambung, ya kan? Heeh. Tolabun ilmi ini tidak nyambung nanti bahasa sudah sampai misalnya di hari kemarin bab satu dia bolos 3 hari nih, tahu-tahu sudah bab 4 loh. Saya di mana? Kemarin belajar apa? Nah, Oh, jadi oke oke itu oke. merupakan kekhawatiran seorang guru itu kalau menurut Kak sih bentuk kasih sayang guru kepada muridnya ya. Jadi pengen muridnya ya jadi pintar pasti setiap guru semua guru tuh menginginkan muridnya jadi pintar. Makanya ini Kak Sendi ya, Iya. makanya ini. Kenapa kenapa Ini kenapa? pasti Kak Sendi juga juga pernah pastilah di setiap sekolah, di setiap kelas tuh ada murid kesayangan guru ini misalnya kan. Karena dia Oh iya iya iya. memiliki sesuatu yang istimewa, Betul ya kan? betul betul betul. Betul itu Kak Entah dia. Rijal, betul betul Nah, betul. iya kan? Misalnya nih, ini ada soal, tek 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 tek, ada soal. Dia langsung nunjuk, coba angkat tangan itu nah yang pintar. Nah, pasti yang ditunjuk itu, pasti yang Hmm, disayang itu loh. Nah, gitu. Jadi oke. guru sendiri pun ketika melihat muridnya ini paham akan apa yang diajarkan, guru ini sebenarnya senang juga bang. Hatinya tuh kayak istilahnya tuh, ah alhamdulillah, ternyata apa yang ku sampaikan ini dia paham gitu. Nah, disayang sama-sama itu saling berkasih sayang itu kasih di Eh, lewat anu apa belajar mengajar tadi ya kayak gitu. eh. Itu kasih Cindy. Kak Rijal pernah nggak ketika dikasih tahu guru terus nggak paham terus hal apa yang pernah Kak Rijal alami itu yang hal yang luar biasa gitu loh, yang membekas. Nah, Diketok ini kah, salah satu dijewer kah, salah ditarik kah? salah sa- salah satunya ini. Tadi Karjal belum nah ini untuk Kak Iya. Sandy mengingatkannya. Tadi Eh, bukan hanya murid yang pintar saja yang diingat oleh guru, bahkan murid yang nakal sekalipun tuh akan diingat guru. Karjal sebenarnya bukan nakal sih, cuma bandel. waktu dulu bukan bandel juga Kak Oh, Sandy. lain kah? Bukan, ini bukan masalah bandel Eh, atau anu ya, baik ya. eh, Jadi gini, dulu ada pelajaran agama nih. Di situ guru agamanya bilang ini ada hafalan apa? Sholat jenazah kalau kalau kalian masih ingat ya, sholat iya, jenazah salah ini kan. Ah, nah di situ pas disuruh maju hafalannya lupa ya kan. Nah, itu diketok sama ujung buku ini kepeletok. Wih, Nah, sadis. gitu kan ini. Iya. Tapi kalau kalau anak-anak dulu Jadi kayaknya enggak baper ya. Mau di Honda. Justru kalau kita dulu Iya. itu malah menganggap itu bentuk kepedulian seorang guru kepada kita supaya kita itu rajin giat belajar gitu loh. Untuk semakin giat Betul. belajar Nah, kan. ini Kalau zaman sekarang tuh beda poin kan ini Rijal. betul. Nah, poin ini tuh Kak Sandy Heeh. bersangkutan dengan sosok yang ketiga tadi, sahabat tadi atau teman tadi ya. Iya 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 Nah, iya. jadi kayak Rizal mau melanjutkan ini ada berkesinambungan lah, Oh nyambung lah ya, ya. Jadi ketika teman satu ndak hafal pasti dilokin kapok ndak hafal. Nah, saya lo hafal. Nah, jadi motivasi buat kita. Itu dari Oke. sahabat. Gimana Dari kalau Kak Cindy? sahabat Iya kan? berkesinambungan ternyata ya. Mm-mm. Walaupun Iya, ngeselin, pasti pasti berkesinambungan. ngeselin, pasti pasti Kak Iya. Rijal ngeselin. Kurang Heeh, ajar, gaya betul heeh. kamu baru hafal aja kayak gitu. Gak betul. Udah kamu udah hafal Nah, begitu maju. Kan biasanya kan nah, gitu olok-olokan ya kan? iya. Jadi, nah itulah, itu salah satu teman yang dimana itu gimana ya? Kalau dibilang tuh apa sih bahasanya, bahasa Inggrisnya tuh rival tuh apa sih ya? Saingan lah ya. Saingan, saingan. Tak cuma saingan dalam hal yang baik. Hal yang Contohnya baik tadi ya. kayak hafalan. Ah, oh aku bisa anu nih bongkar ini nih. Kamu bisa nggak bongkar ini? Nah, kamu Oh. kemarin sih bolos nggak datang pelajaran ini, makanya nah dia belajar sama kita, tahu bisa kan gitu bahasa Oh, dia ya. iya iya iya. Jadi kita kita boleh bersaing dengan sahabat itu cuma dalam hal yang baik. Contoh tadi dalam
mempelajari ilmu tuh silakan kita bersaing aja setinggi mungkin, kita pasang target itu. Temanku sudah sampai sini, aku harus melebihi mereka. Nah, gitu. Gitu jadi salah Oh. satu motivasi sendiri ya buat kita. Gimana Kak Cindy? Jadi kalau boleh tanya sini sedikit Kak Rijal. Kira-kira Iya ya, dari kosong. guru dari sekolah SD, SMP, SMK ada nggak masih salah satu guru yang Kak Rijal kenal? Oh ya, alhamdulillah sih kalau guru yang dikenal ya. Yang paling jahat Namanya kayaknya. pun namanya pun saya masih hafal mungkin sampai sekarang. Ya. Itu kalau dari guru agama tadi sudah ditanyakan, mungkin Kak sendiri sendiri tahu. Soalnya kita sekolah di sekolah yang sama ya Oh, kan. nggak tahu, saya lupa Bu malahan. Nurja Oh, enggak tahu ya. Bu Nurjana itu salah satu guru agama yang bisa, dan juga guru agama Bu Nurjana itu salah apa ya, wali kelas saya. Jadi ngerinya minta ampun tuh. Cuma Oh. begitu saya lulus, dia bahagia sekali gitu loh. Ih, anak didik pintar gini-gini gitu loh Kak Ya, Sandy. apalagi beliau Gitu. menjadi wali kelas kita ya, betul-betul dipantau ya gitu ya. Iya, Oh. betul. Kalau guru SD masih ada yang ingat Kak Rijal? Kalau guru SD, jauh sekali Kak Sandy. Kalau itu saya sudah hilang sudah. Sudah lupa ya? Sama kayak Sudah saya, lupa sudah. lupa. Iya, Tapi SD-nya masih ingat kan? SD-nya masih ingat. Oh, SD-nya masih ingat. Kalau gurunya Alhamdulillah. udah Kirain lupa. kirain Iya. SD-nya lupa juga Kak Rijal. Kan berabe jadinya. Enggak, soalnya dekat rumah Kak Sandy, jadi enggak mungkin lupa. Oh. Setiap hari lewat. Iya. Nah, tadi itu kan dari Kak Rijal orang tua, pasti setiap apa ya bahasanya itu mungkin setiap anak itu memiliki momen tertentu, bahkan bisa dibahasakan gini, kita menjadi sayang kepada kedua orang tua kita itu tidak ketika menghadapi suatu momen. Betul nggak Kak Rijal? Contoh nih kalau saya itu Hmm, dulu momen paling hmm, paling ingat dan paling berkesan di dalam diri saya itu walaupun saya masih umur 6 atau 7 tahun, ketika saya bermain dengan adik saya di ketinggian, adik saya jatuh, nangis, ya kan? Nangis jingkar pokoknya hmm. teriak-teriak gitu. Orang tua saya itu sampai datang dan akhirnya saya dipukulin. Terus orang tua saya ngasih tahu, "Kamu tuh coba kalau ngajakin adekmu main tuh yang bener. Kayak gitu kan bahaya untuk kepalanya ndak bocor dan sebagainya." Di situ saya bilang, "Oh iya juga ya." Ternyata walaupun saya waktu masih kecil itu ndak seberapa paham apa itu baik dan buruk, saya paham. Ternyata kalau membawa ke bermain ke tempat ketinggian pasti resikonya jatuh. Nah, saya berpikir Hmm. ternyata orang tua itu walaupun dalam keadaan marah, beliau itu memberitahu dan memberikan pengajaran bahwa kalau bermain di tempat tinggi pasti resikonya jatuh, dan jatuh itu berbagai macam kejadian yang bisa kita terima. Bisa jadi cuma lecet, bisa jadi patah tulang, bisa jadi kepala bocor. Nah, jadi saya bilang, "Oh, ternyata ternyata kedua orang tua itu berperan penting sebagai guru juga." Itu waktu belum sekolah, karena saya sekolah itu kan umur Iya. 7 tahunan. Nah, jadi ketika saya masuk sekolah, baru saya paham banget, ternyata kedua orang tua itu cukup berat gitu loh Kak Rijal. Nah, akhirnya Iya. ada hal-hal tertentu yang seharusnya memang tadi yang benar disampaikan oleh Kak Rijal, kalau dibilang kedua orang tua itu jasanya seberapa besar sih? Mungkin kalau bisa dibilang Kak Rijal ya, Hmm. dunia dan seisinya mungkin nggak cukup untuk membayar ya. Iya, betul, betul Nah, Kak Sandy, betul. ada juga yang bilang Kak Rijal, gini, bahkan setetes air susu ibu, itu kita kalau mau Hmm. hitung-hitungan, itu nggak bisa dibayar bilangnya. Bah, iya, betul itu Kak Sandy. Pernah dengar kayak gitu ya? Biasanya sih dari guru agama sih Iya, biasanya. betul. Nah, Itu semua Kak Sandy katakan tadi benar semua itu ya. heeh, Nah, jadi ini pengingat aja buat teman. Jadi itulah ya pentingnya kita mengingat masa lalu. Cuma mhm, bukan berarti kita istilahnya terbawa, maksudnya terbawa apa masalah ya, doang. gimana ya? Terbawa, Iya, ya terbawa nggak masa bisa lalu move terus gitu on. ya. Tapi kita, ya pentingnya kita mengingat masa lalu itu untuk itu. Apa sih yang dulu, momen apa sih yang pernah kita ingat bersama orang tua tuh? Oh, ini loh ternyata orang tua tuh sayang sama saya gitu ya. Mhm, Jadi mhm, contoh tadi Kasen dibilang bermain di ketinggian. Kalau Karjel ingat-ingat sih, kalau dari orang tua sih banyak Kasen dia. mhm. Mulai dari Dosa semua Kak TK Rijal, yang, iya iya iya. nggak Ini habis, nggak yang cukup berkesan waktunya. lah, yang berkesan lah ya. Yang berkesan. Heeh. Kita bayangin dulu waktu masih sekolah.
Kalau kerja dulu TK, ibu itu tiap pagi bikinkan sarapan, ngantar, nungguin di depan gerbang TK sampai Hmm. pulang. Nanti pulang anak yang mau jajan apa diturutin ya kan. Dan juga dulu pernah juga ada satu momen di mana iya sama kayak Kak Sandy ya, cuma kerja di sini kan anu udah punya ade ya. Ah. Kakak cuma satu itu pun di Jawa. Jadi di mana orang tua itu marah cuma tetap sayang gitu loh ya. Dulu Hmm. Kak Rizal pernah mainan kembang api terus digantung di atas pohon. Tahu-tahu lepas pijakan kaki terus tangan juga nggak megang apa-apa. Tahu-tahu jatuh pecah pala, bus bocor ya kan. Nah tahu-tahu di situ langsung orang tua itu marah-marah. Cuma marah-marah ini sambil bawa anaknya nih yang lagi berdarah-darah ini ke rumah sakit gitu loh. Coba itu gimana gitu loh, ya kan? Iya, betul Momennya betul. itu kan itu nggak bakal lupa gitu loh. Ah, dan itu pasti membekas, membekas itu bukan hanya membekas untuk diri kita, tapi membekas ketika kita sudah menjadi seorang, apa ya, menjadi posisi sebagai orang tua gitu loh. Posisi kita sebagai orang tua Betul Kak gitu Sandy, loh. betul. Dan itu nanti suatu saat akan, memori itu akan teringat gitu loh ketika kita sudah berkeluarga, kita punya Mm-mm. anak, kita pasti pengen marah juga tapi sayang banget gitu loh. Dan itu yang baru kita Betul. terpikir, oh ternyata orang tuaku dulu itu marah-marah bukan marah-marah karena aku jatuh, tapi marah-marah bisa jadi kepada dirinya sendiri karena tidak menjaga, tidak memperhatikan anaknya. Nah, itu nanti Betul. akan kita alami seperti itu. Pasti akan kita alami dan kita pasti hadapi hal tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal guru nih, ya kan? Kalau bisa dibilang juga Sebentar Kak, peran, sebentar. apa itu? Kalau dari yang soal orang tua tadi sih Kak Rizal Mhm. pernah ini ingat-ingat ya pernah lihat postingan di Facebook itu yang Ya. tulisannya Ustaz Abdul Somad kalau nggak Mhm. salah Ustaz Abdul Somad bilang seperti ini loh. Lebih baik kita memarahi anak kita dan dia menangis, ya kan? Ya. Kan itu waktu masih kecil ya, Ya, daripada ya. nanti ketika dia besar dia yang memarahi kita dan membuat kita menangis seperti itu Kak Cindy. Masya Allah. Mending Betul ya, ya, dari ya. kecil aja kita ya kita didik yang baik anak ini biarkan dia menangis daripada Oh, nanti ketika kita sudah lanjut usia nah gantian kita yang dimarahin ya kan kita yang dibuat menangis oleh mereka gitu loh. Nah oke. makanya jadi kalau dari sosok orang tua ini teman-teman camkan ini ya eh, mumpung orang tua bagi teman-teman yang masih memiliki orang tua bapak Yang ibu lengkap. yang hari ini iya yang lengkap hari ini sekarang ini masih hidup jangan dimarahi Ya, ya gitu ya. betul. Itu gimana ya di dalam Al-Quran sendiri tuh kita ber apa ya maksudnya ngelawan orang tua dengan kata perkataan ini apa Ah, gitu ya loh. Ah, kalau nggak salah. itu sudah dicap durhaka di dalam Al-Quran itu cuma Auzubillahimindzalik. bayangkan bayangkan ketika itu kita apalagi anu ya melebihi dari situ semua kita marahin nonton sahabat segala itu ngerinya bagian dilaknat malaikat mungkin gitu ya Iya. gitu loh Kalau contoh durhakanya kalau contoh-contoh kayak gitu kan banyak sebenarnya di media sosial, Kak Rijal ya. Ada yang betul nuntut betul orang Heeh, tuanya, betul terus ada yang ngusir kedua Hmm. orang tuanya. Itu bukan, kalau pada zaman Iya sekarang itu bukan sesuatu hal yang eh, tabu gitu loh, tapi sudah menjadi hal yang iya umum gitu loh, sering terjadi. betul Dan itu mungkin kurangnya kita menyadari bahwa, nah ini kalau bisa dikaitkan berarti pentingnya Islam itu bukan hanya menjaga diri kita, dari hubungan kita kepada Allah, tapi ada beberapa pilar yang memang menjadi tanggung jawab kita yang harus kita pahami. Nah, kalau tadi itu kan, kalau kepada orang tua, kepada guru, kepada sahabat itu adalah pondasi untuk kita berinteraksi dengan apa, orang lain selain diri kita gitu loh. Artian kita ini betul kan Mas makhluk sosial, jadi kita perlu paham bagaimana Hmm. cara berinteraksi yang sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan Islam. Bisa jadi kepada kedua orang tua juga kan itu interaksi dengan orang lain gitu loh. Walaupun dia kedua orang tua kita Betul posisinya, tapi kan dia bukan bagian dari diri kita. Jadi penting kita memahami bagaimana cara berinteraksi, bagaimana cara berucap, bagaimana cara bersikap kepada kedua orang tua itu Islam telah mengaturnya. Belum lagi ketika kita betul berbicara dengan orang yang tidak kita kenal. Nah, makanya luar biasanya Islam itu bukan hanya mengatur untuk diri kita, tapi mengatur hubungan kita kepada Allah, hubungan diri kita kepada diri sendiri, dan hubungan kita kepada orang lain. Orang lain itu ya bisa betul sahabat, Mas bisa guru gitu loh. Nah, ini yang terpenting juga, Kak, bagaimana
kalau kita bisa lihat rusaknya pemuda zaman sekarang itu mungkin bisa dibilang ini lemahnya diri saya juga yang tidak dalam artian tidak segencar apa ya, bisa dibilang dakwahnya para sahabat menyampaikan Islam sehingga mereka-mereka itu bisa paham bahwa dalam melakukan interaksi baik kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada sahabat itu ada aturannya dan tuntunannya itu lewat Islam. Makanya dengan program-program Kopitama seperti ini Jati Diri Pemuda Muslim harapannya bagi kami sendiri loh ya, saya, pemateri lainnya kayak Kak Rijal, Kak Ari, Kak Jaka, Kak Ibrahim, Kak Gusrandi bisa memberikan contoh dan contoh itu bisa menjadi pengasah diri bagi kami sendiri gitu loh. Nggak mungkin kan, nggak lucu kan kita menyampaikan sesuatu tapi kita tidak melakukan justru bertolak belakang dari apa yang kita sampaikan. Misalnya tadi Kak Rijal Betul, betul. bertutur kata baik dengan kedua orang tua, tapi justru kita membentak-bentak kedua orang tua. Nah, itu kan tidak bertolak Iya. belakang gitu loh. Harapannya dengan program Kopitama ini kami bisa mengintrospeksi diri, bermuhasabah diri agar selain menyampaikan kepada teman-teman yang di luar sana untuk bisa menjadi lebih baik, ini pun menjadi pendorong atau semangat bagi diri kita agar lebih baik lagi. Nah, lanjut Betul ya. kalau bisa dibilang Lanjut, lanjut. tadi itu kan masalah orang tua, guru sudah kita bahas bahwa memang berkesannya itu tidak terlalu, tapi memang menjadi sesuatu hal yang umum dan hal yang wajar ketika kita bertemu kepada guru itu tanpa kita sadari pasti kita itu pasti negur. Saya itu kalau main ke rumah ibu pasti ketemu sama Pak guru sejarah yang kumisnya lebat, Pak siapa ya lupa saya, Pak Roy kah, Pak siapa gitu. Itu pasti beliau pun ketika saya negur, beliau tahu gitu loh. Nah, ini pentingnya. Padahal nggak tahu kalau lupa ini siapa, ini murid yang Iya mana. kan? Dan Kan banyak murid itu. dan mohon maaf ya, kurang ajarnya mungkin bagi diri saya juga, justru saya nggak kenal guru itu gitu loh. Justru dia negur. Mm. Nah, itu Nah, kalau saya bilang apa ya, saya tidak mungkin karena dulu saya tidak menghormati guru sedemikian rupa dan tidak menghargai guru, saya anggap sekolah ya hadir ke sekolah, duduk mendengarkan pelajaran, menunggu pulang, ya pulang. Jadi kadang saya itu mikir betul. ketika saya bertemu dengan seorang guru saya, terus ketika dia negur saya, terus saya itu bingung, itu siapa ya tadi ya? Itu guru apa ya? Guru SMP kah, SMK? Kadang saya mikir Kak Rijal, apa Hmm. kurang ajarnya saya ini ya, apa dulu saya itu menganggap guru ini bukan orang yang terpenting. Akhirnya itu penting ya teman-teman, tolong diingat hal-hal seperti itu penting bagi diri kita. Bahkan biasanya saya itu mikir gini loh, berapa banyak jasa yang dia berikan kepada saya, ilmu yang dia berikan. Tapi ketika dia negur duluan, saya malah lupa. Itu saya istilahnya ngelus dada gitu loh Kak Rijal. Nah, Iya, iya jadi betul. Mungkin kejadian ini bisa kejadian di teman-teman lain, tapi memang saya pernah mengalami kejadian seperti itu dan akhirnya saya berpikir gitu loh, apa dulu waktu saya semasa sekolah, saya tidak menghormati posisi guru saya. Saya tidak menghargai posisi guru saya. Saya menganggap dia hanya untuk saya bayar untuk menyampaikan pelajaran. Mungkin loh ya, tapi saya tidak tahu, semoga Allah jauhkan dari hal-hal yang buruk seperti itu. Saya ketika Mm-mm. ketika seperti ketika kejadian itu gitu loh terjadi, saya berpikir lagi Kak Ya, Rijal, akhirnya, ya Allah, apa ya? semoga dimaafkan aja atas kesalahan-kesalahan saya, kekurang ajaran saya kepada ustadz-ustadz saya, atau kepada ulama-ulama, atau kepada guru-guru saya. Dan itu saya pernah dengar salah satu ustadz itu ngomong, kalau kamu mau paham apa yang disampaikan oleh guru, ustadz, dan ulama, maka dahulukan adab ketika berhadapan dengan beliau. Karena ketika murid itu tidak Nah, mendahulukan adab, tidak ada sopan santun, tidak ada tata krama, maka dijamin dia bilang ilmu yang dia sampaikan tidak akan meresap kepada diri kita. Jangankan meresap, mungkin masuk aja keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, itu saya sampai membekas. Saya teringat ucapan itu ketika ditegur guru, saya lupa guru itu, jangan-jangan saya seperti itu, tidak beradab pada saat itu loh ya. Tapi mm-mm. insya Allah saya Iya, saat ini ingin belajar untuk bisa menghormati lagi lah. Nah, itu sosok guru bagi betul. saya Kak Rijal ya. Nah, kalau Kak Rijal nih, Iya. dari Kak Rijal, Nah, dari sosok guru. kalau dari Karijal sendiri sih gimana ya? Eh,
dibilang kesimpulan juga ya susah juga Susah. gimana ya. Kita bukan Kan kesimpulan. gini loh, kalau dibilang tadi Kak Sandy ngomongnya apa ya? Kita mengenal seseorang atau seseorang mengenal kita itu kan pasti Hmm, karena ada sesuatu yang membekas pada diri mereka atau betul. mereka mempunyai sesuatu yang membekas ya kan gitu. Ya. Mungkin guru itu mengingat kita karena dulu waktu kita sekolah itu kita punya kenakalan atau punya kepintaran atau apapun itu sesuatu yang unik yang dia ingat sampai sekarang pun dia ingat. Waktu Hmm, kita sudah dewasa pun, sudah gede pun dia ingat gitu loh. Wah, ini dulu anak ini yang sering ngelemparin kertas ini ke depan ini waktu saya nulis di papan tulis. Nah kan gitu Kak Cindy. iya, iya, iya. Ya. Nah jadi kalau kita pikir sejenak juga bagaimana ya. Padahal kali Kak Cindy sampai lupa guru ya. Padahal kalau kita pikir banyakan mana sih guru yang mengingat setiap muridnya di setiap kelas kan banyak tuh Kak Cindy ya, Banyak. puluhan mungkin ya. Ya, puluhan. Satu kelas. Atau kita yang seorang murid mengingat guru kita dari SD, SMP sampai SMA. Padahal berapa pelajaran? Banyakan mana sih? Kalau kita hitung-hitungan banyakan orang yang Kebanyakan mengingat, guru. orang yang Nah, diingat itu lah ya. ya. Itu salah satunya Nah, kali ya Jal. kan Kak Cindy ya. Lebih banyak guru. Iya kan. Heeh. Tapi dia Nah, ngingat satu-satu muridnya. padahal betul. Padahal guru yang banyak mengingat muridnya satu-satu, tapi kenapa begitu sudah dewasa murid ini sudah Hmm. lulus, dia masih ingat. Nah, gitu loh. Oh, iya, Jadi iya. itu termasuk gimana ya salah satu kasih sayang juga guru kepada muridnya. Tapi entah itu bagaimana tadi ada kesan apa dia sama murid ini ya kan spesial Iya. ini murid kayak gitu loh. Nah, Nah jadi kalau masalah adab sendiri sih, nah gini betul tadi Kasendi dibilang ya, adab dulu sebelum ilmu ya. hmm. Jadi nah tadi Karjal mau ngulas soal Kasendi yang bertemu dengan gurunya tadi ya. Mungkin Kasendi ditegur sama gurunya terus ini gurunya aja lupa ya kan? Iya. Iya, apalagi mata pelajaran yang dibawakannya dulu. Coba Kasendi pikir pikir ingat-ingat baik-baik Lupa sudah. ya. Lupa Nah, sudah. gurunya gurunya aja lupa namanya siapa, ini dulu guru apa. Apalagi yang dulu dia apa ya? Ajarkan kepada kita, tambahannya lagi Oh, lupa. Ya kan? pasti sudah. Nah, itulah pentingnya adab seorang murid kepada guru. Nah, jadi dalam dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa, ya kan? Hmm. Bagaimana kita beradab, mempunyai adab ya, adab Ya. kepada orang tua, adab kepada kepada guru, adab kepada teman, semua itu punya adab gitu loh Kak Sandy. Jadi Hmm. ya itulah. Jadi adab ini untuk gimana ya, ibaratnya menjaga keharmonisan lah ya. Ya. Ya, jadi kita tuh tetap sebagai seorang sesama muslim tuh tetap terjaga ukhuwahnya gitu loh, gitu Kak Sandy. Oke, Ya oke, kan? oke. Heeh. Jadi kalau misalnya kita mau betul tadi Kak Sandy bilang mau belajar sesuatu itu kita harus dahulukan adab dulu ya. Dahulukan adab. Jadi misalnya kita belajar apakah kan setiap hari pasti datang kepada kita tuh guru baru ya kan. Entah Ya. itu dalam hal apa ya. Hal apapun. Jadi pentingan kita adab dulu sama sama dia ya gitu loh. Hmm. Adab dulu gitu loh. Jangan sampai kita dicap jelek. Ah, belum apa-apa anak ini sudah ngelawan nih. Nah, gitu loh. Barbar. Ya. Kalau barbar. Barbar. Kalau bahasa Bisa sekarang dibilang barbar. sih dia. Mm, kalau masalah kalau masalah ilmu aja ya iblis Hmm. ilmunya ngerinya bukan main iblis Oh, itu ya iya, jelas. ilmunya ya. Posisinya kan dulu dekat dengan Allah gitu loh. Sebelum Betul dia dibuang yang dari betul sebelum dia dicampakkan dari surga kan. surga Posisinya dia salah satu makhluk yang betul dekat dengan Allah gitu loh. Ilmunya nggak usah salah dibilang satu loh ya. Ilmunya nggak usah dibilang loh ya. coba ya itu bayangkan bayangkan Kak Sandy ilmunya dosa dibilang ya kan sujudnya paling lama dan padahal malaikat tuh ngerinya sujud itu masih kalah sujudnya lama sama iblis. Nah, satu hal aja yang dimiliki iblisnya apa? Adab. Adab, tidak beradab. Selesai bola-bola ya kan. Nah, Nah, betul gitu Kak nah, itu Sandy. itu luar biasa tambahan dari Kak Rizal. Poin yang terpenting adalah Mm-mm. kalau teman-teman merasa lebih berilmu daripada orang-orang yang kalian temuin. Contoh nih, kita jalan, terus kita Mm-mm. melihat orang itu tidak pantas lah. Kalau dibilang ilmunya tidak pantas, terus kita ajak ngobrol-obrolan yang tidak pantas. Terus merasa
dia paling tinggi dan serba tahu. Dia membantah segala argumentasinya. Itu bukan berarti dia paham atas apa yang dia sampaikan. Dia hanya ingin menyombongkan Hmm, dirinya dengan kelakuannya. Ya mohon betul. maaf ya kalau saya bisa bilang, dia ingin berlaku layaknya seperti iblis gitu loh. Nah, naudzubillahi min Betul. dzalik, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu ya. Dahulukan Betul. dulu adab, walaupun kita menemukan pertentangan dalam setiap argumentasi kita, dahulukan dulu adab dalam diri kita. Maksudnya kita kita ini di counter nih sama orang. Kita jangan langsung merendahkan orang tersebut, memaki orang tersebut, terus melempar argumentasi yang panas kepada dia. Nah, jangan seperti itu. Kalau kita Hmm. merasa diri kita ini adalah seorang muslim atau muslimah yang memiliki akhlak yang mulia, maka sewajarnya balas balas atau counter argumentasi dia dengan hal-hal yang baik. Bisa jadi ya sampaikan ayat-ayat Al-Qur'an dan sebagainya. Itu penting tadi ditambahkan Kak Betul. Rijal ya. Itu tambahan yang Iya. luar biasa. Jadi kalau teman-teman merasa ilmunya banyak, kemampuannya tinggi, iblis pun seperti itu dan posisinya dekat dengan Hmm. Allah, tapi dia tidak memiliki adab sehingga dia dibuang dari surga. Nah, jadi jangan sampai teman-teman sombong atas ilmu yang kalian miliki, karena di atas langit ada langit, ya kan? Di atasnya langit lagi ada langit, Iya. atasnya langit lagi ada langit, Betul. sampai begitu aja sampai kacang corona jadi pergi dari dunia ini. Nah, Iya, soalnya gini ya, kalau pengalaman Karijal sendiri Kak mm-mm, Sendi, Karijal Karijal pernah nih belajar, belajar nggak ngerti-ngerti nih. Ini apa, guru ini ngomong apa sih? Ngomong mm-mm, apa sih? Ya mm-mm, kan? Cuma Karijal tetap menjaga tuh ya adab adab dalam menuntut ilmu ya. mm-mm. Oh ya ya guru, begitu selesai pelajaran Salim, lama-lama ilmu tuh masuk sendiri loh Kak Sendi, itu Karijal alami sendiri loh, betulan. Oh, keren. Alhamdulillah, ilmu tuh masuk sendiri dari buahnya dari adab tadi ya. Ya, Padahal dia jelaskan tuh udah ngerti. Ah, ini apa guru ini ngomong apa. heeh. Tapi dengan menjaga adab, lama-lama kelamaan ilmu itu insya Allah akan masuk dengan sendirinya. Insya Allah lah. Pasti Kak Sendi pernah merasakan itulah. Oh, iya, iya, iya. Iya, pastilah Betul, pernah. betul, betul, betul. Mm-mm. Tapi kalau sekarang nggak bisa ngerasakan Kak Rijal. Karena yang begitu beradab kan mikirin kerjaan yang masuk kerjaan. Tadi Oh iya sudah betul. sudah pasang pasang bautnya itu enggak ya. Tadi sudah create OP itu enggak ya. Pelajarannya Betul, 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 pelajarannya betul. mau masuk gini kan? Nah, Masuk iya. pekerjaan. Teng. Tadi OP sudah belum? Tadi lepas baut sudah enggak dikencangin. Ya Ah, itu iya. makanya kalau masih Iya betul. teman-teman yang masih dalam posisi pelajar, manfaatkan kesempatan terbaik berbakti dan berbuat sebaik mungkin kepada kedua orang tua, terutama guru yang mengajari kita ilmu berbagai macam hal. Karena bisa jadi dengan ilmu Betul. yang dia sampaikan, kita bisa sukses, bahkan bisa menjadi Betul. seseorang yang berguna bagi orang lain. Itu yang terpenting. Betul. Dan untuk sahabat, kayak dibilang Kak Rijal, sebenarnya berkesinambungan. Sahabat itu ketika kita sudah mendapatkan sebuah informasi, pasti kan memilih sahabat itu kita sebelum kita memilih sahabat kan ada orang tua yang memfilter. Kemudian guru. Ya. Guru itu pasti memfilter juga. Kamu contoh nih di Hmm. sekolah. Kamu kok temenan sama yang begajulan kayak gitu sih? Itu kan tukang bolos. Coba berteman sama si A. Itu Hmm. loh rajin sholat, anaknya pinter, Betul, suka betul. belajar. Itu pasti terjadi sama teman-teman. Kak Rijal pernah ngalamin kan? Hmm. Dan Pernah, tidak pernah. guru itu enggak mungkin kamu berteman sama itu aja nah, itu bagus itu. Kalau apa ranking bolos dia nomor satu itu. Alfanya itu Hmm. setengah 15 hari dari 30 hari dalam sebulan 15 hari. Jadi setengah bulan aja dia turun sekolah. Kamu berteman sama itu. Betul. Saya enggak pernah dapatkan seorang guru terus ngasih tahu berteman itu sama orang yang buruk. Justru dia menghindari, kamu jangan berteman sama si A. Si A itu nilainya itu kurang baik, tahap belajarnya tidak bagus. Betul. Kalau mau berteman, ya Betul. berteman biasa saja, tapi jangan sampai terbawa atau terikut cara cara pergaulannya dia. Pasti itu disampaikan. Nah, Betul. jadi kalau bisa Betul. dibilang sosok ketiga ini tadi yang disampaikan Kak Rijal benar berkesinambungan dari poin sosok pertama dan kedua. Kalau kita tidak dekat kepada sosok pertama dan sosok kedua, maka teman yang kita pilih itu akan mengikuti hawa nafsu kita, sesuai keinginan kita. Betul. Aku pengen temanan sama si A, enak ya. Setiap jam pelajaran ini dia keluar main PS di rumah belakang.
Waktu SMP itu ya, Mm-mm. SMP. Saya pernah ngalamin soalnya. Betul betul. Itu kan ada penyewaan PS ya di belakang gitu kan. Iya betul betul. Nah, Betul Kak Sandy. di lapangan belakang itu. Ayo sudah main PS. Betul betul. Nanti makan sanggar Mm-mm. dulu kita. Habis makan sanggar kita main Iya betul. PS. Nah, tapi kalau begitu kita masuk kena hukum, kamu ngapain berteman sama itu? Mending di sini nah belajar sama si A, biar pintar, nilai ujiannya bagus. Nah, itu mempengaruhi loh ya. Jadi sosok ketiga Mm. ini eh, cara memfilternya kita mengikuti arahan-arahan dari sosok pertama, kedua orang tua. Sosok kedua adalah guru kita. Karena dua orang ini tidak pernah menyampaikan sesuatu yang buruk. Titik. Beda sama poin ketiga loh ya. Sosok teman ini makanya disuruh kalau milih teman itu hati-hati. Karena ada yang menjerumuskan Betul. kita kepada kemaksiatan, ada yang membawa kita kepada kebaikan. Nah, tapi kalau yang Betul. kedua ini tidak mungkin. Orang tua tidak mungkin Betul, Mas. mengajarkan kesyirikan, ya kan? Atau membangkang atas kepada perintahnya Allah. Yang kedua, guru tidak mungkin mengajarkan kita sesuatu yang salah. Tidak ada guru matematika mengajarkan muridnya 1 tambah 1 hasilnya 4. Betul. Saya pengen ketemu guru yang seperti itu kalau sampai ada. Pasti dia sampaikan satu Itu berarti tambah satu sama dengan 2. gurunya diktator berarti Kak Sandy. Nah, itu sudah sambil bawa pistol. 4 nggak jawab Iya kamu. makanya. Nah, Betul betul. jadi kalau saya bilang dua orang ini mempengaruhi bagaimana kita memilih sosok ketiga yaitu sahabat. Nah, itu pada malam hari ini Iya. ya. Kita tidak bahas tema tertentu karena mungkin tema tertentunya atau materi selanjutnya akan dibahas insya Allah akan dibahas di hari Jumat. Bersama siapa? Tunggu saja siapa dia. Karena kita selalu Iya. surprise. Nah, tahu nanti yang dibawa Iya. apa? Ya kita ikutin aja pematerinya karena dia yang punya panggung. Nah, itu pentingnya ya. Sebelum saya Iya. akhirnya saya ingin mengajak kepada teman-teman kalau ingin mencari sebuah panggung untuk melatih diri kita menyampaikan syiar-syiar Islam, silakan gabung bersama Kopi Tamah. Insya Allah kita di sini sama-sama belajar untuk belajar Islam lebih dalam dan belajar menyampaikan Islam seperti apa yang baik dan yang benar. Insya Allah di sini tidak ada apa ya, tujuan untuk menggurui teman-teman yang menyaksikan live streaming, apalagi kita menjudgment teman-teman yang sedang menyaksikan. Kita sama-sama belajar. Harapannya apa yang kami sampaikan pada malam hari ini di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu menjadi ilmu kami juga gitu loh. Apa yang kita sampaikan itu meresap kepada diri kami juga. Bukan semata-mata hanya ingin menyampaikan, didengar teman-teman, dilakukan teman-teman, terus teman-teman merasa digurui. Tidak, insya Allah kami dalam rangka ingin belajar pula menyampaikan ilmu-ilmu Islam di khalayak umum atau di depan apa ya bisa dibilang di depan masyarakat gitu loh. Ini adalah momen belajar bagi kami dan semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami sendiri terutama dan kepada teman-teman yang menyaksikan live streaming. Nah, sebelum saya akhiri, Kak Rijal ada yang mau disampaikan sebelum saya closing? Closing tar ya Sandy. Apa ya? Quote of the day kah? Apakah? Kalau dari sahabat kayak kan sudah dijelaskan panjang lebar sama Kak Hari itu ya. Banyak Ya, hadis sudah ya dijelaskan banyak juga ya hadis. tentang bagaimana memilih teman yang baik seperti apa ya kan. Nah, jadi kalau dari Kajal sendiri sih gimana ya? Kalau dari sahabat-sahabat itu kan pasti kan orang yang bertemu dengan kita dan itu mungkin seumuran sebaya sama kita Mm-mm. atau mungkin tua atau lebih muda daripada kita mungkin setahun 2 tahun atau 3 tahun ya Kak Sandy ya. Ya, Bisa dibilang dia juga masih dalam tahap untuk gimana ya belajar lah ya ya, belajar sama-sama belajar gitu kan ya, ya. betul. Nah jadi ya mungkin dari teman-teman banyak menemui teman ini lebih mengarah kepada misalnya game, teman ini mengarah kepada pengajian misalkan kayak gitu ya. Pengaruhnya apa sih yang teman ini bawa pengaruhnya untuk saya pribadi gitu kan. Ya, Nah, betul. ke ya itu tadi tipsnya ya. Jadi kalau kita memilih teman atau sahabat itu yang kalau bisa yang membawa pengaruh baik kepada kita, bukan hanya. Nah, ini catat baik-baik ya. Mm-mm. Dan kalau dari Karijal sendiri alami dulu waktu Karijal sekolah, memang Karijal tuh cari sahabat yang bisa membuat Karijal tuh happy. Ya kan Kak Cindy ya? Kak Cindy juga pasti Betul, seperti betul, itu. betul. Ya kan? Happy-nya Mulai bolos. dari nggak betul bolos, main PS, ke warnet atau Ya, apapun itu. Nah, karena mungkin ya itu kita belum belum istilahnya menemukan kita ini mau hidup mau ngapain sih kan gitu ya. iya,
betul. Nah, jadi mulai sekarang kita ya harus pintar-pintar memilih teman. Oh, teman ini, aduh ini kebanyakan jalannya aja nih, nggak ngapa-ngapain. Terus ngapain kalau habis jalan terus ngapain kan gitu. Nah, Iya, jadi mulai dari sekarang pintar-pintar lah memilih teman ya. iya, Kalau kita berteman sama orang yang jualan parfum, ya insya Allah pastilah kita ikut harum. wangi. Kita berteman sama pemulung, pasti bau sampah kan Iya, kayak gitu Kak Cindy ya. iya betul. Ya, Tepat jadi sekali. itu ya Kak Cindy. Tapi yang dikatakan Kak Rijal benar ya, tapi bukan berarti yang disampaikan Kak Rijal tadi itu adalah kita pilih-pilih teman. Bukan, bukan berarti pilih-pilih teman. Betul. Kita disuruh berteman dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, everywhere, every day, Kak. Jadi bukan berarti kita Ya, ini ya milih-milih teman ya, tapi betul. kita lebih Gini gini. selektif gitu loh bahasanya. Betul. Hmm. Untung-untung kita mempunyai teman contoh. Ini teman yang buruk ini ya. Iya, Untung-untung kita bisa membawa dia ke arah yang lebih baik. Itu ya. alhamdulillah bagus buat kita. Nah, itu yang Itulah ya. terpenting. Itu namanya dakwah ya kan. Nah, Ya, tapi jangan sampai kita terpengaruh olehnya sampai kita eh, ikut buruk juga gitu loh gitu. ya. Betul kan yang dibilang itu. Jangan milih-milih teman. Jangan milih-milih teman, tapi lebih Contoh- selektif. Mana Betul. teman yang bisa kita kuatkan Betul. dalam kebaikan, mana yang teman bisa kita bantu, kita tarik tangannya, kita rangkul dia untuk menjadi lebih Betul. baik. Itu poinnya Kak Rijal tadi itu adalah itu ya. Jadi ketika Betul. teman-teman itu bukan berarti nah, disampaikan tadi itu pilih teman gini gini gini. Nah, jadinya milih-milih. Ke Kopi Tama pun Betul. silakan siapapun yang mau bergabung. Ya walaupun Ayo. masih dalam tahap hijrah, ya monggo silakan. Kita sama-sama belajar. Kalau Hmm. perlu nanti Iya. berani tampil, kita tampilkan di live streaming ke FB Kopi Jangan Tama. takut. Ya, Kita di Kopi Tama pun istilahnya banyak ya kita apa ya menutupi apa saling menutupi kita tuh tidak ada yang sempurna ya ada teman nah yang ada. memiliki ini kayak gini temannya kayak Iya. gini temannya kayak gini gitu. Dari semua istilahnya apa ya keberagaman itu kita tuh jadi membaur ternyata kayak gini loh Iya. tapi tetap tujuannya ya dakwah Eh, Islam gitulah sukunya gimana Kak macam-macam. sendiri Ada Jawa, ada Bugis, betul ada ah Cina, ya kan? Macam-macam di Kopi Tama, gitu tapi yang disampaikan satu, yaitu Islam. Itu yang terpenting. Oke, betul mungkin itu aja mantap pada malam hari ini. iya Kalau bisa dibilang ini bukan sebuah kesimpulan, bukan juga sebuah conclusion, tapi ini hanya lebih kita mengevaluasi. Tadi kan saya bertanya kepada Kak Rijal dan saya menyampaikan apa yang pernah saya alami itu adalah mengevaluasi diri kita karena penting bagi kita untuk mengingat apa-apa saja yang pernah kita lakukan bukan untuk tahap dalam artian meratapi masa lalu, tapi menjadikan masa lalu itu sebagai momen yang bisa merubah kita. Oh dulu aku seperti ini, berarti besok aku tuh harus menutupi kesalahan yang telah aku perbuat. Misalnya nih, saya dulu bermaksiat mengajak 10 orang minum, maka di esok hari saya harus mengajak 100 orang jauh dari minuman. Nah, itu sebenarnya bukan meratapi masa betul lalu, tapi mantap menjadikan masa lalu itu sebagai motivasi kita untuk mengarah ke sesuatu yang lebih baik. Mungkin itu aja dari kami berdua. Mohon maaf bila ada salah kata, karena sesungguhnya kami masih lemah dalam menyampaikan dan lemah dalam memahami segala ilmu yang kita terima, lalu kita sampaikan kembali. Semoga apa yang kami sampaikan ini membekas kepada teman-teman, dan itu membekas pula kepada diri kita. Karena jujur kesalahan berasal dari kami berdua, kesalahan itu eh, murni dari kami berdua, saya dan Karijal, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin dari kami berdua. Mohon maaf sekali lagi. Jangan lupa untuk menyaksikan program Jati Diri Pemuda Muslim setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.15. Nah, untuk pemuda pemuda harus melek fikih masih belum ada konfirmasi dari pemateri. Insya Allah nanti kalau ada kita akan live kembali. Sementara insya Allah program yang jalan selama ini adalah jati diri pemuda Muslim. Itu insya Allah berjalan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Oke, itu aja mungkin ya Kak Rijal. mantap Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My Masjid. My Adventure. Terima kasih Kak Rijal. Selamat beristirahat. Sama-sama Mas Nanti.